Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pembahasan kita sekarang adalah persamaan garis singgung lingkaran, bro. Ini saya singkat ya, PGS, persamaan garis singgung. Garis singgung lingkaran merupakan salah satu soal yang favorit di ujian nasional, bro. Hampir selalu ada ya. Nah, kita pelajari dengan baik ya. Ada 3 rumus garis singgung lingkaran, bro. Ya, pertama sama kedua tuh sebetulnya sama ya. Oke, yang pertama dulu, bagaimana cara mudah menghafalkannya? Perhatikan ini ya. Kalau lingkarannya bentuknya x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgung di titik singgungnya x1, y1 harus titik singgung ya, adalah. Nah, perhatikan cara menghafalkannya yang mudah nih. Perhatikan x min a kuadrat, itu x min a dikali x min a. Nah, yang satu ganti titiknya, bro. Titik ini, x-nya berarti x1. Berarti ini x1 min a, yang satu yang asli x min a, gini. Y min b kuadrat, y min b dikali y min b. Yang satu ganti titiknya. Ini plus ya. Ganti berarti y1 min b, yang satu yang asli y min b sama dengan r kuadrat. Nah, seperti ini, bro. Contohnya deh, saya kasih contohnya dulu ya. Contohnya di sini aja. Misalnya kita mau mencari persamaan garis singgung lingkarannya, misalnya x min 2 kuadrat y plus 3 kuadrat misalnya sama dengan 5 di titik misalnya berapa? 3, min 1 adalah misalnya seperti ini, bro. Pertama harus dipastikan terlebih dahulu, bro, apakah titiknya itu titik singgung atau bukan. Caranya bagaimana? Caranya kita uji ini ke sini. Kalau misalnya kita masukkan ke sini, x-nya diganti 3, y-nya ganti min 1, kok ketemunya sama dengan 5? Berarti titik ini benar berada di lingkaran. Kalau dia benar berada di lingkaran, itu adalah titik singgung, bro. Nah, kita baru bisa pakai rumus ini. Kalau titiknya itu di luar lingkaran, itu yang lebih rumit, bro. Dan itu tidak kita bahas sekarang ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita ada membahasnya. Itu mungkin masuk kategori HOTS ya. Oke, sekarang kita uji yuk. X-nya ganti 3, 3 kurang 2 berarti 1, kuadrat tetap 1 ya. Y-nya min 1, min 1 tambah 3 itu 2, kuadrat berarti 4. Ini 1, yang sini 4, 1 tambah 4, oh benar 5. Berarti ini adalah titik singgung ya. Harus dipastikan itu dulu. Karena dia titik singgung baru bisa kita pakai rumus ini. Nah, persamaan garis singgungnya tadi gimana? X min 2 kuadrat itu X min 2 dikali X min 2. Yang satu ganti titiknya, berarti 3 kurang 2. Atau kalau mau cepat 1 juga boleh langsung ya. 3 kurang 2 itu 1. Yang satu yang asli, bro. Nah, gini. Plus, ini juga kuadrat. Yang satu ganti titiknya, berarti min 1 plus 3. Yang satu yang asli, Y plus 3 sama dengan 5. Dah, selesai. Tinggal sederhanain. 1 kali apapun ya tetap apapun itu ya, x min 2. 2 dikali sana berarti plus 2y, kan ini 2. Perkalian seperti ini, bro. 2y, 2 ketiga berarti positif 6 sama dengan 5. Nah, ini x plus 2y ya. Min 2 sama 6 berarti 4. Kita pindah ke sini jadi kurang 4, 5 kurang 4 berarti 1. Jawabannya ini, bro. Ya. Mudah ya. Itu yang pertama, kalau lingkarannya bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau lingkarannya bentuknya seperti ini, bro? Prinsipnya sama. X kuadrat itu kan x dikali x, yang satu ganti titiknya, bro. Berarti x1, yang satu yang asli x. Nah, gitu. Y kuadrat, y kali y, yang satu ganti titiknya y1, yang satu yang asli berarti y. Tuh kalau kuadrat ya. Kalau pangkat 1 bagaimana? Pangkat 1 berarti A dikali dengan rata-rata dari X dengan X1, bro.
rata-rata tuh jumlah ini, berarti ini tambah ini dibagi 2. Nah, per 2-nya saya pindah ke depan aja. Seperti ini. Oh, atau biar mudah ya. Kalau pangkat 1 langsung aja koefisiennya bagi 2. Ini bagi 2. Miliknya X ini sama titiknya sini. Berarti X tambah X1. Nah, gitu, Bro. Biar mudah ya ngapalnya. Oh, ini pangkat 1. Berarti dibagi 2. Miliknya Y ini sama ini. Y ditambah Y1 plus C sama dengan 0. Nah, gitu, Bro. Ya. Oke, contohnya ya. Contoh yang kedua. Misal soalnya tentukan persamaan garis singgung kalau lingkarannya misalnya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y misalnya 4, 9, 13 kurang 5 berarti plus 8 misalnya seperti ini, Bro. Sama dengan 0 ya. Di titik 3, min 1 adalah misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, Bro, misalnya. Pertama gimana? Pertama, pastikan dulu bahwa titiknya itu adalah titik singgung. Kalau dia titik singgung, kita bisa pakai rumus ini. Kalau titiknya di luar lingkaran, berarti bukan titik singgung. Itu pasti lebih rumit, Bro. Itu lain kesempatan ya. Oke, cara ngecek dia titik singgung, substitusi ke sini. Benar nggak dia sama dengan yang kanan? Sama dengan 0. Kalau yang atas sama dengan 5 ya. Kita cek yuk. X-nya 3. 3 kuadrat 9. Y-nya min 1. Min 1 kuadrat 1. 9 tambah 1, 10. 4 kali 3, 12. 10 kurang 12 berarti min 2. 6 kali min 1, min 6. Y-nya min 1 ya. Min 2, min 6, min 8. Tambah 8. Oh, benar 0. Berarti dia titik singgung. Baru kita bisa pakai rumus ini. Penerapannya gimana tadi? X kuadrat tuh X kali X. Yang satu ganti titiknya. Berarti 3. Yang satu yang asli berarti X. Y kuadrat. Nah, kuadrat lagi berarti yang satu ganti titiknya. Min 1. Yang satu yang asli berarti Y. Nah, gitu. Kalau pangkat 1 dibagi 2 berarti min 2. Miliknya X ini sama ini. X plus 3 ini itu biar mudah menghafalnya aja ya. Pangkat 1 berarti dibagi 2, Bro. 3 miliknya ini sama ini. Y ditambah min 1 atau Y min 1 plus 8 sama dengan 0. Dah, selesai. Sederhanain. 3X min 2X berarti 1X. Min 1Y plus 3Y berarti plus 2Y. Yang belum ini ya, min 6 ini belum. Min 6 min 3 berarti min 9 ya. Tambah 8 min 1. Kalau pindah ke ruas kanan berarti 1. Nah, sama, Bro. Ini kan memang soal yang sama sebetulnya ya. Cuman ini saya uraikan jadi seperti ini, titik singgungnya tetap. Nah, hasilnya ya sama ya. Oke, Bro, mudah ya. Itu yang kedua. Berarti soal rumus pertama sama rumus kedua. Dan sekarang adalah rumus yang ketiga. Yang ketiga, kalau yang pertama sama kedua tadi diketahui titik singgung, Bro. Yang ketiga, diketahui gradiennya. Persamaan garis singgung bergradien M dari lingkaran yang pusatnya A, B dan jari-jarinya R adalah rumusnya Y min B sama dengan M X min A ya. Bayangkan itu seperti persamaan garis, Bro. Kan Y min Y1 sama dengan M X min X1 kan? Sama. Cuman ini X1 Y1 nya diganti A, B. Pusat lingkaran ya. Cuman ada tambahan ini, Bro. Plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Itu rumus ketiga. Oke, contoh soalnya seperti apa? Ini dia, berarti soal contoh yang ketiga ya. Saya ambil dari UN tahun 2016. Persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang sejajar ini. Nah, rumus yang ketiga itu yang harus diketahui, gradien, pusat, sama jari-jari, Bro. Itu yang harus dicari ya.
Lingkarannya ini berarti pusatnya kan ketemu, bro. Pusat lingkarannya gimana tadi? Kalau lingkaran seperti ini mencari pusat, dibagi sama min 2 ya. Berarti min 2 bagi min 2 y-nya positif 3. Jari-jarinya kalau pusat sudah ketemu kan akar. Nah, ini sudah saya bahas ya di lingkaran yang pertama. Coba lihat lagi, bro. Judulnya persamaan lingkaran kalau tidak salah ya. Atau nanti linknya saya kasih di deskripsi, silahkan lihat ya. Jari-jarinya kalau pusatnya ketemu tinggal dikuadratin. Min 2 kuadrat 4, 3 kuadrat itu 9, dikurang C, C-nya itu 8 ini. Dikurang 8. Berapa itu? 9 kurang 8 1 tambah 4 berarti 5. Berarti akar 5. Itu R-nya ya. Sekarang cari gradien garisnya. Persamaan garis singgung lingkaran ini yang sejajar. Garis singgungnya sejajar ini, bro. Sejajar sama ini. Ini sejajar ya. Yang sejajar garis singgungnya. Nah, 2x plus y plus 5 sama dengan 0 tuh kita cari gradiennya dulu. 2x plus y plus 5 sama dengan 0. Gradiennya berapa? Masih ingat tidak mencari gradien? Ya, negatif koefisien x dibagi sama koefisien y ya. Ini waktu SMP kayaknya sudah tahu kan? Ya, berarti negatif koefisien x-nya 2, koefisien y-nya 1. Berarti negatif 2, bro. Ya. Itu gradiennya. Ada cara lain enggak? Cara lain mencari gradien itu pakai turunan, itu boleh ya. Tapi kalau kita mau pakai turunan harus dibikin y sama dengan gini. Oh, ini pindah ke kanan berarti min 2x min 5. Nah, turunannya gradien itu turunan, bro. Turunannya kan min 2. Nah, sama aja ya. Boleh, terserah pakai ini boleh, pakai ini boleh. Karena alasan sejajar ya, maka gradien garis singgung kita sebut G aja biar lebih singkat. Harus sama min 2. Ya, teorinya kalau sejajar M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan min 1, bro. Nah, ini kalau tegak lurus ya. Oke, ini sejajar berarti sama dong dengan ini min 2. Nah, pusat ketemu, jari-jari ketemu, gradien ketemu, persamaan garis singgungnya atau garis G-nya ini. Tadi rumusnya Y min B, Y min pusatnya, Y min Y1 sama dengan M X min X1, tapi pusatnya itu, bro. Berarti Y min 3 ya, sama dengan M, M-nya min 2, X min 2, berarti jadi plus 2. Nah, ada tambahan plus minus R, akarnya akar 5 dikali akar 1 ditambah M kuadrat, M-nya min 2, 4. Ingat ya rumusnya ya. Rumusnya tadi yang, nah ini dia, yang ini, bro. Ya. Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kuncinya pokoknya harus dicari pusat, jari-jari sama gradien. Dah, sederhanakan itu. Y min 3 sama dengan min 2X min 4 ya. Plus minus akar 5 dikali akar 5 berarti 5. Nah, garisnya ada dua kemungkinan, bro. Ini kita pindah ke kiri ya. 2X positif Y. Ternyata semuanya jadi satu ruas di kiri, bro. Berarti ini min 4 nya ke sini aja, jadi 4 dengan min 3 berarti positif 1 plus minus 5 sama dengan 0. Ada dua kemungkinan persamaan garis singgung yang pertama, persamaan garis singgung yang kedua ya. Yang pertama mungkin kita pakai plus, 2x plus y 1 tambah 5 berarti 6. Yang kedua 2x plus y pakai min 1 min 5 berarti min 4 sama dengan 0. Tergantung di pilihan yang ada yang mana, bro. 2x plus y plus 6. Oh, ini yang C ya. Nah, jawabannya itu, bro. Oke, bro. Itu contoh yang diketahui gradiennya. Titik singgungnya tidak tahu tapi diketahui gradien. Itu tadi sejajar. Tegak lurus sebetulnya sama, berarti itu diketahui gradien. Ini dia yang keempat. Nah.
Salah satu persamaan garis singgung lingkaran ini yang tegak lurus sama ini. Nah, pertama cari pusatnya. Jelas, bagi min 2 berarti 2 ya. Bagi min 2 nya min 4 nih pusatnya. Jari-jari kalau pusatnya sudah ketemu, akar kuadratit 4 min 4 kuadrat 16. Dikurang C, dikurang min 5. C nya min 5 bro. 20 plus 5, 25 di akar 5. Jari-jarinya 5. Kata soal garis singgungnya itu tegak lurus. Garis singgungnya ini tegak lurus sama ini. Nah, yang ini kita cari dulu gradenya. 3x min 4y plus 8 sama dengan 0 nih gradenya berapa bro? Negatif koefisien x per koefisien y ya min 4 ya. Nah 3/4. Karena tegak lurus ya, karena tegak lurus kan M1 dikali M2 tuh min 1 tuh. MG saya sebut garisnya G ya, ini saya sebut aja nih H dikali MH ini sama dengan min 1. MG dikali 3/4 sama dengan min 1. Ketemulah gradien garis yang mau kita cari garis singgungnya. Pindahkan jadi min 4/3. Ternyata kalau tegak lurus tinggal dibalik bro, 3/4 jadi 4/3 dikasih min ya. Oke, persamaan garis singgungnya Y min B, Y min 4, Y plus 4 sama dengan M, M nya min 4/3, X min A, X min 2 plus minus R, R nya 5, akar 1 ditambah M kuadrat 16/9. Tambah 1 samain penyebut bro. Samain penyebut berarti ini 9/9 ya. 9 tambah 16 itu 25. 25/9 di akar 5/3 ya. Kita tulis dulu deh. Y plus 4 sama dengan min 4/3 X min 2 plus minus 5. Tadi 25/9 di akar ini. Berarti 5/3. Biar bentuknya bagus, semua ruas kita kali dengan 3 biar bukan pecahan. Kali 3 jadinya 3Y plus 12 kali 3 dikali 3. Kali 3 berarti jadi min 4. Kali ke dalam berarti min 4X plus 8. Kali 3 kan 3 nya hilang, tinggal min 4 ya. Berarti min 4X plus 8. Plus minus kali 3, 3 nya hilang, 25. Nah seperti ini bro. Dan di pilihan itu dijadiin satu ruas, berarti ini pindah ke kiri. Positif 4X, positif 3Y, 12 kurang 8 berarti positif 4, plus minus 25 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan. Persamaan garis singgung yang pertama, persamaan garis singgung yang kedua ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama pakai yang plus, 4x plus 3y, 4 tambah 25 berarti 29. Yang satu pakai yang min, 4x plus 3y, 4 kurang 25 berarti negatif 21. Nah tergantung di pilihan mana yang ada bro. 4x plus 3y plus 29. Oh ternyata ini ada yang D ya. Itu UN tahun 2014. Oke bro, itu tidak terlalu sulit ya. Terutama yang pertama sama kedua tadi yang diketahui titik singgung itu kan ternyata sangat mudah ya. Nah mungkin ada perlu menghafal di rumus yang ketiga yang diketahui gradien. Kuncinya yang diketahui gradien harus ketemu pusat, berarti harus bisa cara mencarinya. Harus ketemu jari-jari, harus bisa juga cara mencarinya, dan harus ketemu gradiennya ya. Oke bro, silakan kalian coba deh soal yang sudah saya kerjakan ini, tidak usah melihat pembahasannya bisa atau belum ya. Itu sambil menguji apakah kalian tuh sudah memahami dengan baik atau belum ya. Kalau sudah, nanti saya sudah sediakan ini 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan.
tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang bro. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka ya. Share ke orang-orang juga memperluas manfaat ini supaya bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.